Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Masih berjumpa lagi dengan Ibu di pagi hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang HACCP, Food Safety Management System. Pengertian Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP adalah suatu sistem yang mengidentifikasi bahaya spesifik yang mungkin timbul dan cara pencegahannya untuk mengendalikan bahaya tersebut. Ada sistem jaminan mutu keamanan pangan untuk produk mendasarkan pada kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada setiap titik atau tahap produksi, namun dapat dilakukan pencegahan melalui pengendalian titik-titik kritis. Kemudian ada HACCP adalah pendekatan sistematis, proaktif, usaha dari tim, teknik-teknik yang umum digunakan, hidup sistematis yang dinamis. HACCP bukan aktivitas tulis-menulis semata, bukan tanggung jawab satu orang. Terdapat 7 prinsip HACCP. Prinsip pertama, lakukan analisa bahaya. Prinsip kedua, tetapkan critical control point atau CCP. Prinsip 3, tetapkan critical control limit. Prinsip keempat, tetapkan suatu sistem untuk memantau pengendalian dari CCP. Prinsip 5, tetapkan tindakan perbaikan yang dilakukan ketika pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tidak dalam kondisi terkendali. Prinsip 6, tetapkan prosedur verifikasi untuk menegaskan bahwa sistem HACCP telah berjalan secara efektif. Prinsip 7, tetapkan dokumentasi yang berhubungan dengan prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HACCP dan aplikasinya. Selanjutnya adalah fokus HACCP adalah keselamatan makanan. Sebuah program yang bertujuan untuk meminimalkan dan mengendalikan atau mengontrol bahaya-bahaya biologi, kimia, dan fisik pada makanan. Kemudian hubungan HACCP dengan sistem yang ada itu apa ya? HACCP berhubungan langsung dengan sistem mutu, tata tertib produksi atau GMP, tata tertib laboratorium atau GLP, perawatan pencegahan, training operator, jaminan mutu pemasok. Urutan resiko bahan makanan. Pertama, unggas dan produk unggas. 2, daging sapi dan produk daging sapi. 3, daging babi dan produk daging babi. 4, ikan dan produk ikan. 5, salad campuran berupa telur, tuna, dan sayuran lalapan. 6, lauk pauk lainnya. 7, susu dan produk susu kecuali es krim. 8, puding dan krim. 9, es krim dan permen. 10, bahan kering. Kemudian, chemical hazard. Sumber-sumber bahaya kimia. Ada asap kendaraan bermotor, hasil dari pertanian, dan dari pabrik. Ini ada kelompok terbentuk secara alami jenis bahan kimia, ada mikotoksin, skrombotoksin, toksin jamur dan kerang dan sebagainya. Contohnya ada alfa-toksin, okratoksin, histamin, amatoksin, palutoksin dan sebagainya. Selanjutnya, bahan tambahan pangan. Contohnya ada antimikrobial agent, antioksidan, emulsifier, enzim, dan sebagainya. Selanjutnya ada tabel toksikan, sumber dan makanan yang tercemar. Misal toksikan Ciguatera, sumber dari
Dinoflagellat, makanan yang tercemar adalah berbagai ikan tropis. Kemudian ada bahaya fisik yang potensial itu apa ya? Ada pecahan kaca, duri, lendir, logam, tulang, plastik, kerikil dan ranting kayu, kapsul atau kristal, kertas, rambut manusia, atau hewan. Contohnya, roti, terdapat pecahan kaca, ikan, ada durinya, selanjutnya ada sisa nasi goreng, terdapat rambut manusia. Penerapan sistem keamanan pangan dan dokumen HACCP. Pertama, melaksanakan studi HACCP. Pertama, mendirikan tim HACCP, mendeskripsi produk, mengidentifikasi kegunaannya, menyusun diagram alir, konfirmasi diagram alir secara langsung di tempat, menyusun daftar semua bahaya potensi yang berkaitan dengan sistem langkah, melaksanakan analisis bahaya, dan mempertimbangkan tindakan apapun untuk pengendalian bahaya yang teridentifikasi. Kemudian, menyusun HACCP plan. Pertama, menentukan critical control point atau CCP. 2. Menentukan batasan kritis untuk setiap CCP. Ketiga, menetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP. 4. Menetapkan tindakan perbaikan. 5. Menetapkan prosedur verifikasi. 6. Menyusun dokumentasi dan pencatatan kegiatan. Kemudian, langkah pertama adalah pembentukan tim HACCP. Pertama, termasuk representatif dari unit produksi, sanitasi, quality assure, food microbiology, engineering, dan para spesialis terkait yang akan dilibatkan bila ternyata diperlukan. Kedua, pimpinan tim yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang quality assurance. Komitmen manajemen, menyetujui anggaran, menyetujui dan mengendalikan kebijakan-kebijakan HACCP perusahaan dan food safety, memastikan proyek terus berjalan dan tetap valid, menunjuk pimpinan dan anggota tim HACCP, memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi tim proyek, menetapkan prosedur pelaporan kemajuan proyek, memastikan rencana proyek realistik dan dapat dicapai. Dan langkah kedua adalah mendeskripsi produk. Penguraian dari produk mengandung informasi-informasi berikut. Nama produk, komposisi, karakteristik produk, metode pengawetan, pengawasan primer, pengemasan untuk pengiriman, kondisi penyimpanan, metode distribusi, masa kadaluarsa, label identifikasi khusus, dan persiapan konsumen. Langkah ketiga ada identifikasi tujuan penggunaan. Didasari pada penggunaan yang normal oleh pengguna akhir atau konsumen, identifikasikan target konsumsi dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang sensitif. 5 kelompok masyarakat yang sensitif ada lanjut usia, balita, hamil, sakit, dan memiliki kelemahan sistem kekebalan. Langkah 4. Menetapkan diagram alir proses. Diagram alir proses harus menggambarkan pertama, detail dari semua aktivitas proses termasuk inspeksi, transportasi, penyimpanan, dan penundaan dalam proses. Kedua, masukan pada proses yang berhubungan dengan bahan mentah, pengemasan, air, dan kimia. Ketiga, keluaran dari proses, misalnya sisa bahan pengemas, bahan mentah, produk dalam proses, produk at work, dan reject. Langkah kelima, verifikasi diagram alir proses di lapangan. Libatkan semua anggota tim, lakukan pada semua proses, pada saat proses berjalan, pada saat shift yang berbeda bila memungkinkan, walk the talk. Langkah keenam, laksanakan analisa hazard. Analisa hazard terdiri dari 3 bagian, mengidentifikasi hazard, menetapkan signifikasi dari hazard, mengidentifikasi tindakan pencegahan. Selanjutnya adalah identifikasi hazard.
Buat daftar dari bahaya yang telah atau berpotensi untuk terjadi, yang dimungkinkan terjadi pada setiap tahap dari proses. Sumber informasi, laporan-laporan tentang penyakit, penarikan produk, dan keluhan yang terjadi terkait keamanan makanan, arsip keluhan pelanggan yang dimiliki perusahaan, jurnal dan laporan penelitian, buku referensi, area yang dipertimbangkan, bahan mentah, desain dan peralatan pabrik, faktor-faktor intrinsik, desain proses, desain fasilitas, personel, pengemasan, penyimpanan dan distribusi. Penetapan kepentingan dari bahaya. Seberapa sering bahaya tersebut terjadi? Seberapa serius bahaya tersebut terjadi? Mengidentifikasi tindakan pencegahan, faktor, tindakan, dan aktivitas yang dapat digunakan untuk mengendalikan bahaya keamanan makanan yang telah diidentifikasi. Tindakan pencegahan mungkin dapat mengeliminasi atau mengurangi bahaya tersebut sampai tingkat yang dapat diterima. Contoh dari tindakan pencegahan, biological hazard, pengendalian waktu atau temperatur, pemanasan dan pemasakan, pendinginan dan pengendalian pH, penambahan garam, pengeringan. Chemical hazard, pengendalian sumber pasokan, sertifikasi supplier dan pengujian bahan mentah, pengendalian kegiatan produksi, pengendalian dengan identifikasi label. Physical hazard, pengendalian sumber pasokan, pengendalian kegiatan produksi atau penggunaan magnet, metal detektor, shifter atau screens, dan X-ray. Langkah ketujuh, menetapkan CCP. Definisi, suatu langkah di mana pengendalian dapat dilakukan dan hal ini diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya pada keamanan atau mengurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima. Suatu langkah berupa titik, batasan, prosedur, kegiatan operasi atau tahapan dalam siklus makanan, termasuk bahan mentah dari proses produksi utama sampai konsumsi akhir. CCP Decision Tree, suatu rangkaian tahapan logis dari pernyataan untuk ditanyakan pada setiap bahaya di setiap langkah proses. Pastikan terstruktur, konsisten, dan didiskusikan. Ini adalah contoh decision tree pengolahan udang. Silahkan diperhatikan. Kemudian ada langkah 8, menetapkan critical limit untuk setiap CCP. Definisi suatu kriteria yang membedakan antara yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Sumber informasi, data-data publikasi, masukan ahli, panduan regulasi, data hasil percobaan, model matematis. Harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dapat divalidasi. Tipe dari critical limit. Physical limit, temperatur, waktu, berat, ukuran, warna, bentuk, dan kebersihan. Chemical limit, pH, AW, konsentrasi garam, lemak, protein, serat, karbohidrat, gula, dan vitamin. Microbiological limit, bukan metode yang dipraktikkan ya. Langkah 9, menetapkan sistem pemantauan. Pemantauan adalah rangkaian tahapan dari pengamatan atau pengukuran yang terencana untuk memeriksa apakah suatu CCP berada dalam kondisi terkendali. Mengapa kita perlu memantau? Untuk mengetahui kapan suatu critical control point di luar kendali, identifikasi masalah sebelum terjadi, menetapkan penyebab dari masalah, membantu memverifikasi rencana CCP, membantu pembuktian bila dilakukan due diligence. Sistem pemantauan, siapa ya yang memantau? Individu yang sudah training, tidak bias, dan diberi penugasan resmi. Bagaimana kita memantaunya? Observasi dan pengukuran. Kapan kita memantau? Berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Langkah 10, menetapkan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan adalah suatu tindakan yang dilakukan ketika hasil dari pemantauan pada suatu CCP menunjukkan
indikasi berada di luar kendali. Tindakan perbaikan, tindakan segera, menyesuaikan proses untuk mengembalikan pada kondisi terkendali, menangani produk yang dicurigai, tindakan pencegahan, penanggung jawab terhadap tindakan perbaikan, perekam tindakan perbaikan. Verifikasi adalah suatu aplikasi dari metode, prosedur pengujian, atau jenis evaluasi lain untuk membantu pemantauan terhadap penetapan kesesuaian rencana HACCP. Informasi yang termuat akan digunakan untuk meningkatkan sistem HACCP. Verifikasi terdiri dari 4 macam aktivitas: validasi HACCP, evaluasi hasil pemantauan, pengujian produk, pelaksanaan audit. Contoh verifikasi sebagai berikut: evaluasi logsheet, evaluasi control card, evaluasi tindakan perbaikan, laporan audit, keluhan pelanggan, catatan kalibrasi, catatan training, spesifikasi dan analisa bahan mentah, catatan laboratorium. Langkah 12. Menetapkan dokumentasi dan pemeliharaan catatan. Jenis catatan HACCP yang harus menjadi bagian dari sistem HACCP adalah rencana HACCP dan dokumen pendukung, catatan pemantauan, catatan tindakan perbaikan, catatan verifikasi. Pemeliharaan rekaman menyediakan bukti bahwa critical limit telah dipenuhi atau tindakan perbaikan yang tepat telah dilakukan ketika batasan kritis terlampaui. Evaluasi rencana HACCP untuk menetapkan apakah rencana masih sesuai ketika telah terjadi perubahan-perubahan. Contoh dari perubahan yang mungkin dapat memicu dilakukannya evaluasi adalah perubahan yang terjadi bahan baku, tata letak lokasi pengolahan, peralatan, program pembersihan, prosedur, jenis konsumsi menjadi sasaran, atau target bila ada informasi baru yang berkaitan dengan bahaya. Demikian materi dari Ibu, jangan lupa ya dipelajari, karena minggu depan kita akan ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.